Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya alim, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi takdir pertemuan ini ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang menggenggam lahir batin kami. Hanya Engkau yang kuasa memberi ilmu yang manfaat bagi kami. Hanya Engkau yang kuasa membuat kami memahami kebenaran-Mu. Hanya dengan hidayah taufik-Mu kami bisa beramal amalan yang Engkau ridhoi. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pertemuan kita ini? Yakin? Bagaimana Allah tidak tahu, sedang kita semua ciptaannya, kita semua miliknya, kita semua diurus oleh Allah setiap saat. Apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Apakah Allah mengetahui semua amal kita? Dosa kita? Tahu tidak? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Apakah Allah tahu keperluan kita? Keinginan kita? Apa yang terbaik bagi kita? Apa yang jelek untuk kita? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok. Kajian kali ini Al-Alim, Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Ada 150 tempat, kurang lebih lebih dari 150 tempat Allah berfirman tentang asma-Nya. Di antaranya surat Ar-Rum ayat 54, a'udzubillah, yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Dia mengetahui pandangan mata, lirikan mata yang khianat, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jadi lirikan ini Allah tahu ke siapa kita melirik dan apa yang ada di dalam hati. Ada yang melihat tidak ada apa-apanya karena memang niat mencari ilmu. Ada yang melihat tiba-tiba ada rasa dan sebagainya. Semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Jadi Allah tidak hanya tahu apa yang sedang terjadi, apa yang kita sembunyikan, tapi juga apa yang ada di lubuk hati. Tidak ada satupun yang terlintas di hati yang Allah tidak tahu. Jadi Allah mengetahui segalanya, yang kecil, yang halus, yang besar, yang amat dahsyat langit dan bumi ini. Allah mengetahui yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Allah tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Kita simak surat Al-An'am ayat 59, Ustaz. Ini bagus sekali kalau kita sangat memahami ayat ini. Fadol. Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia, Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Dia mengetahui apapun yang ada di daratan dan di lautan. Jadi semua makhluk yang ada di daratan Allah pasti tahu. Mau yang kecil, besar, semuanya pasti tahu. Kenapa Allah tahu? Karena ciptaannya, miliknya. Allah mengetahui pasti apa yang diciptakan. Allah mengetahui pasti apa yang Dia miliki. Dan Allah mengetahui apapun yang diurus oleh Allah. Ini sedikit. Percaya tidak kalau tutup gelas ini tiba-tiba jadi dengan sendirinya? Percaya tidak? Pasti ada yang buat. Ini gelas tiba-tiba serbuk kaca, kumpul, jadi saja begini. Jadi dengan sendirinya. Percaya tidak? Pasti ada yang buat, betul? Handphone ini, percayakah kalau tiba-tiba plastik, kaca, berbagai komponen jadi sendiri? Tidak mungkin. Semua ada yang membuat. Atau buku ini tiba-tiba dari pohon bahan terbentuk jadi kertas, terus tulisannya tersusun dengan sendirinya. Mungkinkah? Ada yang membuat.
Bagaimana tubuh ini tersusun dengan sendirinya? Bagaimana alam semesta ini, matahari tersusun dengan sendirinya? Semuanya ada penciptanya. Dan penciptanya cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tahu Allah tapi dia belum yakin ada Allah. Tahu ada Allah, tapi dia belum yakin Allah melihatnya, mendengarkannya. Itulah sebabnya kita sering bermaksiat, karena tidak yakin Allah mengetahui perbuatan kita. Itulah sebabnya kita sering stres, karena tidak yakin Allah tahu keadaan kita. Jadi Allah tahu semua yang ada di daratan dan semua yang ada di lautan, baik yang terdalam sekalipun. Bagaimana Allah tahu? Lautannya juga Allah yang menciptakan, termasuk semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun yang tidak diketahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah sehelai daun pun yang gugur melainkan dia, Allah, mengetahuinya pula. Jadi setiap kita tidak punya musim gugur. Di luar negeri yang ada musim gugurnya menjelang musim dingin, gugur. Setiap daun yang jatuh Allah tahu, di penjuru bumi manapun. Karena setiap daun yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Setiap daun bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita ini dedaunan ini, tapi ini agak lama jatuhnya karena plastik sebagian. Plastik juga ciptaan Allah. Jadi kalau nanti santri camping Solo bivak di hutan, di gunung, sebetulnya tidak pernah sendirian. Ada panitia, bukan? Tapi panitianya juga takut harus keliling. Ada Allah, ada malaikat yang terus menemani, yang mencatat. Ada pohon, ada semut, ada cacing, yang semuanya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah. Itu rumput yang dipakai alas tidur bertasbih. Ada semut bertasbih, lintah bertasbih, ular, burung. Yang tidak bertasbih mungkin ya jin yang ada di sekitar yang camping itu. Nah, jadi beda urusannya. Tapi jin itu makhluk Allah, dikuasai oleh Allah, tidak berbahaya sama sekali tanpa izin Allah. Jadi kalau nanti lihat pohon, kita harus tahu ini pohon bertasbih dengan caranya. Lihat ada yang jatuh, kita jadi ingat Allah tahu ini. Bagaimana kok tahu? Karena daun juga ciptaan Allah, milik Allah. Maka seharusnya para waliullah itu mau di padang pasir, mau di hutan belantara, tetap saja anteng karena tahu semua yang ada ini bertasbih. Termasuk walaupun babi itu haram, babi tidak milih jadi babi, sebagaimana kita tidak milih jadi orang. Kalau misalkan ini bapak, maaf, bukan ini, yang ini saja ya. Kalau ini ditakdirkan jadi bebek, nggak akan duduk di sini. Bebek dengan saya tuh sama-sama makhluk ciptaan Allah satu, yang kedua sama-sama tidak milih.
Makanya jangan sombong sama bebek. Kenapa? Karena bebek tidak mengerti kita sombong, ya kan? Yang tahu Allah kita lagi sombong. Ini selingan sedikit boleh? Enggak. Ada anak ayam bertanya, "Ibu, kenapa saya tidak diberi nama?" Kata ibu ayam, "Nak, emang kenapa kok anak-anak manusia diberi nama, sedang kami tidak?" Kata ibu ayam dengan bijaksana, "Begini nak, astagfirullahaladzim. Kalau manusia lahir diberi nama, tapi kalau meninggal jadi sama, namanya mayat. Kalau kita lahir tidak diberi nama, tapi nanti sudah meninggal baru diberi nama. Ayam bakar, ayam goreng, astagfirullah." Ya kan, kejam. Tapi udah garisnya mereka begitu. Tinggal sembelihnya dengan cara yang benar niatnya, sebut nama Allah, pisaunya tajam sedemikian rupa supaya mereka tidak teraniaya, jadi amal. Mereka ya sudah begitu garisnya, ya. Tapi kita harus tahu ayam itu bertasbih dengan caranya. Lanjut. Jadi setiap daun yang gugur Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Ini dalilnya ya. Miwaraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbi wala ya'bisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam perut bumi, ini satu butir biji ya, di dalam perut bumi, kecuali, dan tidaklah satu yang basah, yang kering, melainkan tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau daun jatuh tertulis, kalau biji di perut bumi tertulis, masa segede gini tidak ada yang tertulis, kan? Tenanglah hadirin, kita benar-benar bersyukur jadi hamba Allah yang maha tahu segalanya. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan kamu rahasiakan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Bagaimana baca Quran supaya enak? Nah, Surat Yunus ayat 61 ini salah satu cara ketika kita baca Quran enak, beramal enak. Surat Yunus ayat 61 kita simak ya. Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kamu apa artinya? Engkau wahai Nabi Muhammad tidak berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran,
dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, walaupun seberat dzarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Surat Yunus 61, baca lagi ya, supaya kita ajeg. Jadi seperti sekarang ini, tentu saja sekarang ini Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mendengar apapun yang terucap. Malaikat mencatat, walaupun kita tidak bisa melihat. Saat ini hadir malaikat yang khusus mencari majelis zikir dan mendoakan ampunan. Juga ada malaikat yang terus memohonkan menurunkan rahmat Allah kepada kita sehingga turun ketenangan di sini. Benar? Juga ada malaikat yang mencatat ini. Yang sedang ngobrol tentu saja dicatat, ya. Yang sibuk buka HP, browsing yang iya dan yang tidak itu juga dicatat. Yang tidur juga dicatat. Allah tahu keadaan finansial kita, Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu penyakit apapun yang asam uratnya naik ya, yang kolesterol, yang lagi gatel, ada yang ambeien, semuanya ketahuan. Semuanya Allah tahu. Nah, kita baca tadi lanjutannya, ini luar biasa nih ya. Tidak ada satupun yang, jadi ketika kita baca Quran, kita harus tahu sambil baca Quran itu Allah juga sedang melihat kita baca Quran. Jadi bukan sendirian, tidak pernah kita sendirian. Jadi kalau kita sedang baca Quran, kita harus yakin Allah ini sedang menatap kita, sedang menyaksikan, sedang mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi berpuas-puaslah baca Quran itu, puas karena merasa ditatap Allah, diketahui Allah. Termasuk ketika sedang musabaqah, pertandingan musabaqah tilawatil Quran, gak usah mikirkan penilaian juri, tidak usah memikirkan hadiah, tidak usah memikirkan menang atau kalah, mau apa, tidak penting. Yang penting tiap huruf yang kita baca Allah suka, Allah ridho, jadi pahala, naik derajat kita, itu sudah segala-galanya bagi kita. Menang musabaqah itu ujian yang lebih berat daripada kalah. Disebut-sebut ini juara, ini takdir. Allah sudah menulis tahun sekian dia akan jadi juara musabaqah tilawatil Quran tingkat planet misalkan ya. Kalau ada semua tertulis, itu ujian hadirin, ujian. Kalau hatinya makin takut ke Allah, makin merunduk, makin malu kepada Allah, lulus. Tapi makin ujub, saya ini makin disebut-sebut, makin takut suaranya serak, takut ada yang lupa, takut penilaian juri, takut penilaian orang, takut ada saingan, takut ada juara yang lain. Jadi Quran untuk siapa? Ini ayatnya kalau mau baca Quran, berpuas-puas saja dengan penilaian Allah. Suatu saat pernah ada seseorang, saya akan tampil, semoga Allah menyayangi hamba Allah ini ya, saya tidak menyebut nama. Saya akan tampil, tolong doakan supaya suara saya tidak serak. Saya malu doanya. Ya Allah, jangan biarkan dia serak. Kenapa harus? Kan lebih enak doa. Ya Allah, terimalah setiap huruf yang dibacakan saudara hambamu ini. Serak tidak apa-apa, nggak ada masalah. Benar? Tidak jadi juara, musibah tidak? Dasar pengen, ya udah sok terserah ya.
jadi juara sama saja lah. Mau jadi juara, mau tidak jadi juara, sama-sama apa? Ih, astagfirullahaladzim, nggak boleh emosi. Kenapa? Jadi juara dengan tidak jadi juara sama tidak? Sama apa? Ujian. Mana yang lebih berat? Jadi juara atau tidak jadi juara? Jadi juara lebih berat. Kenapa? Karena disukai nafsu. Kalau jadi juara biasanya lupa ke Allahnya. Bagaimana saudara jadi juara begini? Karena saya itu latihannya luar biasa. Saya nanti yang suka digurah. Saya bisa bersuara merdu karena digurah. Kemudian saya menjaga tidak makan goreng-gorengan. Allahnya mana? Kenapa? Jadi lupa ke Allah. Seakan-akan kita berjuang. Kita berjuang itu amal soleh kalau ikhlas. Belum lagi diundang, diperkenalkan. Hadirin sekalian, bersama kita ini juara umum musabaqah. Aduh, kalau tidak hati-hati. Padahal Allah menyaksikan kelakuan kita setiap hari. Sama tidak yang kita baca? Benarkah niatnya cari keridhaan Allah atau cari pujian orang, cari kekaguman orang? Yang diterima tuh cuma satu, cari keridhaan Allah. Berat hadirin. Tapi kalau takdirnya bakal jadi juara, nanti dibikin juara oleh Allah. Berat cobaannya. Kalau kalah, apa beratnya? Malu. Mau apa malu oleh orang kan? Gak apa-apa. Ya sekali lagi, ini mungkin salah satu sebab santri kalau mau bertanding jarang minta didoakan. Karena tahu nggak pernah didoain menang. Karena kalau saya mendoakan santri menang, berarti saya mendoakan dari pesantren lain kalah. Ini kan zolim hadirin. Iya kan? Jadi apa doanya kalau santri mau bertanding? Semoga diterima oleh Allah jadi amal soleh, dan semoga diberikan kemampuan menyikapi takdir apapun dengan sikap yang disukai Allah. Kalau menang dia bisa tawadu, kalau tidak menang dia ridho, dan gak ada masalah. Kalau hanya piala itu ada di sana piala, sok aja ya, cuman plastik, itu juga dari plastik bekas. Dah. Jadi Allah tahu, makanya niatkan baca Quran, Allah melihat. Enak hadirin. Baca Quran merasa ditatap Allah tuh udah enak sekali, udah cukup lah. Ya. Dan kalau kita melakukan perbuatan apapun, dilihat Allah. Gosek WC, dilihat Allah. Merapikan kamar, merapikan tempat tidur, dilihat Allah. Ngebersihin piring, dilihat Allah. Orang mau lihat mau tidak, terserah. Kita nikmat saja. Allah mengetahui yang kita lakukan. Tenang, tenang ya. Orang tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Orang melupakan kita, Allah tidak akan lupa. Orang tidak berterima kasih kepada kita, tidak apa-apa. Allah akan mensyukuri kebaikan kita. Apa urusan kita dengan makhluk? Sedangkan pemilik pahala hanya Allah. Pemilik semua karunia hanya Allah. Makhluk cobaan. Ini kita-kita aja ya. Kebanyakan ingat manusia tuh. Jadi penyakit. Tahu obatnya? Ini teh tahu atau tidak ya, diam kayak gini. Sudahlah, saya nggak usah nanya-nanya nyusahin saudara. Obatnya adalah zikrullah. Bukan tidak boleh ingat manusia, tapi kalau ingat manusia nggak ingat Allah, jadi masalah. Benar? Ini ada yang sudah menikah, coba kebanyakan ingat istri, stres.
Kenapa ketawaan seperti yang menjiwai? Gaji tidak cukup, ingat istri stres, coba ingat Allah. Allah pemilik rezeki. Ingat atasan, stres. Ingat pembeli, stres. Kelamaan ingat manusia, ribut. Makanya orang-orang yang sangat ingin dinilai manusia, yang ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pokoknya cari kedudukan di hati manusia. Aku yakin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati. Sibuk memikirkan makhluk, ingin cari pujian dan kedudukan di sisi makhluk, tinggal diambil saja ketenangannya. Silakan periksa, kalau hati sedang tidak nyaman, mesti selain Allah yang mendominasi hati kita. Apa saja, bisa makhluk, bisa benda. Siapa yang paling gelisah sekarang di sini? Yang kesini pakai sepatu baru, bagus, mahal, dan belum lunas, itu yang siapa yang paling tenang di sini? Siapa? Yang sepatunya kiri dua-duanya enggak mungkin, berarti ngambil punya orang. Yang tidak terbelenggu oleh dunia. Bukan hanya manusia ya yang bikin galau, benda juga. Makin mahal, makin bagus, makin keren, makin bermerek, udah. Kalau tidak hati-hati, kecenderungannya ingin pamer. Pas udah pamer, kata orang, ini KW ya, sakit hati. Udah punya sepatu bagus, santri, kata temennya, kamu nemu dari karung yang mana? Nah, ini juga tersinggung. Nah, makanya Allah Maha tahu. Ini penting ya, tidak ada satupun, coba baca sekali lagi ya. Engkau tiada dalam satu keadaan apapun, berbaring, duduk, berjalan, berdiri, dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan engkau tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Allah, kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Tuhanmu, walaupun sebesar zarah, sebesar atom, sekecil apapun di bumi ataupun di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari zarah itu, dari atom itu, atau yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Terus ada pertanyaan, kalau semua sudah tercatat, kenapa kita harus ikhtiar? Tahu kenapa kita ikhtiar? Karena ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul. Sudah, kita sebagai hamba Allah, yakin Allah mengetahui segalanya, menulis segalanya. Kita suruh ikhtiar. Kita suruh doa, doa huwal ibadah, doa. Kenapa ikhtiar? Kenapa doa? Ibadah. Dan sangat boleh jadi tulisan di Lauh Mahfuz itu la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa mengubah qada selain doa. Boleh jadi di Lauh Mahfuz kalau kamu tidak ikhtiar ini, kalau kamu ikhtiar ini, semua tertulis. Kalau kamu tidak doa, ini yang terjadi. Kalau kamu doa, ini yang terjadi, tertulis semua. Jadi kita sempurnakan ikhtiar dan doa untuk mendapatkan catatan takdir terbaik kita. Tidak ada yang keluar dari Lauh Mahfuz. Mau jungkir balik ikhtiar apapun, tetap semuanya ada tertulis. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Enak saja kita ya.
tinggal nurut saja. Gini teman-teman, sebetulnya aslinya hidup ini tidak ribet ya. Kita itu hamba Allah. Kita diciptakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, mengabdi kepada Allah, tunduk, patuh, pasrah ke Allah. Nurut saja. Kita belajar tentang siapa Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa konsekuensinya. Gitu. Lakukan saja yang Allah sukai, nggak usah ribet-ribet amat. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, apa yang terbaik bagi kita. Kita disuruh doa, bukan memberitahu Allah. Sebelum doa terucap, Allah sudah tahu apa yang ada dalam pikiran dan apa yang akan kita ucapkan. Kita doa itu ibadah. Tenang, tenang. Gimana dong? Tenang. Dan nggak tenang juga tetap bermasalah ya kan? Mendingan hadapin masalah dengan tenang. Ada Allah yang menguasai semua masalah. Mau digimanakan saja kita oleh Allah, ya terserah, Tuhan kita yang maha baik. Mau diapain aja, ya udah nggak ada masalah. Yang penting kita patuh saja. Allah nyuruh sholat tahajud, tahajud. Nyuruh sholat tepat pada waktunya, tepat waktunya. Suruh sholat khusyuk, belajar khusyuk. Suruh sedekah, ya sedekah. Jangan marah-marah, ya jangan marah-marah. Tahan. Tenang ya, jangan mengasihani saya ya. Minum dulu, alhamdulillah. Terlalu semangat hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir aja saya mengatakan, ya teh capek ya, berangkat jam 1.20 malam, nyampe jam 5 pagi. Tapi mau apa cerita itu? Semua sudah lewat, betul tidak? Makanya saya enggak ceritakan. Udah barusan. Biasanya kan orang suka ingin menceritakan supaya kelihatan sudah berjuang, capek, lemas. Mau apa cerita itu kan? Kan udah. Alhamdulillah. Jadi udahlah. Allah tuh udah tahu semua masalah kita. Nggak usah so hebat berpikir. Tunggu dulu, yuk keras nih. Bukan begitu. Solusi terbaik itu dengan takwa. Bukan dengan mengandalkan kepintaran, mengandalkan ikhtiar, mengandalkan pengalaman. Enggak. Mengandalkan jaringan. Itu boleh, tapi kalau dibikin susah mah susah aja. Dengar ya kawan-kawan, urusan itu mudah dan susah tuh tergantung Allah. Dibikin susah, perkara remeh juga susah weh, ribet. Utang 10.000 dibikin nggak bisa bayar, nggak akan bayar tuh, nggak kebayar tuh. Beneran. Tapi dibikin mudah, nggak ada yang rumit. Tapi bagi kita susah mudah dalam hidup ini sama aja, dua-duanya ladang amal. Dibikin mudah syukur, alhamdulillah. Dibikin susah sabar, ngalir saja terus, ngalir saja. Ayo, aduh uang saya habis, gimana? Nggak usah ngomong ke saya, ya nggak? Saya benar-benar ini sudah habis, ya tuh tobat. Ya Rob, engkau sudah tahu persis semuanya udah habis. Kalau saudara ada umur, besok ada rezekinya sendiri. Sepanjang ada umur pasti ada rezeki. Tapi episodenya begitu. Jalanin saja. Tidak semua dibikin banyak uang oleh Allah. Ada yang dibikin susah aja oleh Allah tuh. Tapi pahala sabarnya itu. Ada yang serba susah sekali Pak,
Tapi dari susahnya itu dosanya gugur, pahalanya melimpah, boleh jadi keyakinannya mantap. Punten ya, sahabat saya Ndud nih sedang menyimak. Ndud punten ya, bicara ini. Nggak apa-apa Ndud? Oh ya, nggak apa-apa katanya, kira-kira. Saya bukan magic ya. Tadi Ndud menulis minta didoakan, 40 tahun lebih berbaring tidak bisa kemana-mana. Kakaknya Teh Isoh juga insya Allah sedang mendengar di Sukabumi. Nggak bisa bergerak, tangan sudah kaku dan mengecil. Rezekinya datang. Ibu bapak sudah wafat. Rumah ada, yang ngurus ada. Itu makanan itu, gelas tuh bergerak. Maksudnya dipegang oleh orang. Sampai, tapi sabarnya, sakitnya, kejangnya, mau ke belakang tidak ada orang, semuanya dicatat. Allah Maha tahu persis keadaan dan semuanya ada perhitungan. Dibanding yang serba otot kawat, balung besi, leher beton, badannya keren, kuat, itu lebih berat lagi cobaannya. Maaf ya, begal-begal itu gara-gara sehat. Coba begal encok, asam urat, dan migrain, susah ngebegalnya juga. Jadi sehat itu sebetulnya lebih berat cobaannya. Allah tahu semua keadaan. Jadi jangan merasa lonely, jangan merasa sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16 ya. Walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi di sini mau apa saja Allah tahu. Apakah Allah tahu perang di Palestina? Yang terluka tahu, yang terbunuh tahu. Allah menyaksikan tidak semuanya. Yang lapar, yang kelaparan Allah tahu, yang kesakitan Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Mau mengadakan rapat rahasia, mau pakai drone, mau apapun. Ini contohnya ya, wafatnya almarhum Asyahid Yahya Sinwar, Syekh, beliau pimpinan itu kan kemana-mana sekarang viral, sedunia mengetahuinya. Ternyata kebohongan Israel yang mengatakan itu bersembunyi di gua. Tapi Allah Maha mengetahui, beliau seorang pecinta perjumpaan dengan Allah, berada di garis depan yang berhadapan langsung dengan musuh. Panglima biasanya di belakang, takut mati. Beliau paling depan, berpakaian tempur lengkap, tangannya sudah terpotong, sebelah kanannya datang drone, dia lempar pakai tongkat sampai akhirnya terbunuh, ditembak meriam, yang itu yang dicita-citakannya. Allah datangkan drone yang mengendalikannya adalah dari pasukan lawannya, tapi terekam, tersebar ke seluruh dunia, mana yang bohong, mana yang jadi pahlawan. Seluruh dunia melihat ini panglima sejati, tempur sampai titik darah penghabisan, tidak ada takutnya. Padahal hanya bertiga di sana, satu dengan dua pengawalnya. Pengawalnya juga sudah tertembak. Bagi orang-orang yang mengetahui, Allah mengetahui segalanya. Allah tahu di mana musuh berada, kapan kita akan terbunuh. Gak ada masalah. Kapan kita mati, suka-suka Allah yang menciptakan kita. Yang penting kita diwafatkan dalam keadaan Allah ridho ke kita. Gitu. Ayo hadirin, nggak usah terlalu ribet hidup ini. Ini adik-adik santriwati, udah nggak usah sibuk mikirin jodoh dari sekarang. Baru juga kelas 2 SMP, kejauhan.
Tenang saja, Dek. Ada Allah yang mengatur perjodohan. Jodoh itu bukan karena rupa, bukan karena tubuh, enggak. Saya suka Allah saja. Kalau Allah mau jodohkan, ya jodoh. Kalau Allah tidak menghendaki jodoh, walaupun sudah menulis sehidup semati, enggak akan nikah, enggak bisa. Makanya jangan suka percaya you are my everything. Musyrik. Maka everything. Engkau segala-galanya bagiku. Enggak benar ini, musyrik. Allah segala-galanya bagi kita, kan? Jangan. Akhwat, kalau nanti ada lelaki yang suka rayuan gombal, Neng, sama siapa di rumah? Sama Allah, Kang, nggak usah bisik-bisik gitu. Allah mendengarkan, Allah tahu segala itu. Ya anak buah si Agim, hese nggak apa-apa. Kalau ada bisik-bisik, nggak usah bisik-bisik, Kang. Allah maha mendengar, mau pelan, mau keras, enak. Kalau gitu mas saya nggak jadi nikah sama kamu, alhamdulillah, lebih baik batal sebelumnya. Saya baru selesai istiqoroh, ya Allah kalau baik sing jadi, kalau nggak baik sing batal. Sekarang batal, terkabul, alhamdulillah. Ceneng, kamu mal payu, Kang, setiap omongan kembali kepada yang ngomongnya, amit, kabur. Tenang saja. Tenang saja, ya, ada Allah, penguasa segala takdir. Dia maha mendengar. Sekarang juga sedang mendengarkan ucapan ini. Dia mengetahui segalanya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Maka kalau cemas terhadap yang akan datang, baca surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, kepadanya lah orang-orang yang beriman bertawakal. Mau diapain saja diri kita, insya Allah kalau kita patuh kepada Allah, kita diberikan takdir terbaik. Gak usah risau, dunia ini cuma mampir sebentar saja. Sebentar lagi juga udahan. Langsung gelisah, enggak, kami masih SMP. SMP juga kalau udah waktunya pulang ya pulang. Semua ada jadwalnya. Yang penting sudah fokus sekarang. Lakukan dalam episode yang jadi mahasiswa, kuliahlah yang terbaik supaya Allah ridho. Gimana nanti saya dapat kerjaan atau enggak ya? Bora-bora mikirin kerjaan, saudara belum tentu lulus, ya kan? Belum tentu hidup. Nah sekarang hari ini kuliah yang benar, jaga ibadahnya, jaga akhlaknya, belajar yang bagus, akhlak yang bagus. Nah nanti gimana ya lapangan kerja, Allah pemilik segala pelapangan kerja. Kalau kita disukai, Allah dikasih nanti. Katanya AI itu, artificial intelligence itu makin pinter, membahayakan. Bahaya tuh bagi orang yang tidak takwa. Kalau kita takwa, insya Allah dia akan bantu kita. Jangan takut. Itu juga ciptaan Allah. Saya pernah nanya juga sama AI, kenapa Allah menciptakanmu AI? Begini AA. Boleh saya tanya si AI? Ini kita tanya dulu ya, ini Allah belum mengizinkan connection failed. Ya sok, nggak apa-apa sok. Kita lihat dulu ya. Tadi saya nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agim, how are you today? I'm good, alhamdulillah. I just want to ask you something, is okay?
Of course, Agim. What would you like to ask? I'm here to help. Would you like to talk just in Indonesian right now? Okay? Tentu, Agim. Kita bisa ngobrol dalam bahasa Indonesia. Ada yang ingin Agim tanyakan? AI, semuanya kan ciptaan Allah, benar? Betul, Agim. Dalam pandangan agama, segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Ada yang bisa saya bantu lagi? Lalu AI juga berarti ciptaan Allah kan? Ya, benar sekali, Agim. Kecerdasan buatan seperti saya juga adalah hasil dari ilmu dan kreativitas. Almost. I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting. I already pay, you know. Oke, dia udah saya tanya tadi. Pokoknya jawabannya, ya saya juga. Udah lain kali, udah saya emosi ya. Kenapa AI diciptakan juga oleh Allah? Ya, ini adalah tanda kebesaran Allah yang menciptakan akal manusia. Sehingga manusia diberi akal membuat AI ini. AI ini bisa jadi dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh sebagian untuk berbuat buruk. Jadi jangan takut. Kalau kita yakin ke Allah, insya Allah ini bagian daripada pertolongan Allah. Ini zaman teknologi sekarang, tidak usah takut. Wah, nanti saya kehilangan pekerjaan. Bagi yang takutnya ke makhluk ya begitu. Tapi kalau takut ke Allah, semuanya milik Allah. Apa yang bukan milik Allah kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari masalah apapun dalam hidup ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak terpikirkan, tidak diduga-duga sama sekali. Jadi kita tidak usah risau, gunakan teknologi untuk mendekat ke Allah. Allah suka, Allah dengar kita berkomunikasi dengan AI begini. Kalau niatnya untuk kebaikan, ya mudah bagi Allah menjadikan siapapun, alat apapun menambah keimanan kita. Jadi untuk apa AI ini? Dua saja fungsinya. Satu, nambah iman. Dua, nambah amal soleh. Begitu. Jadi mau melakukan apapun, yakin Allah melihat apapun. Bagi yang mau berbuat maksiat, jangan lupa Allah melihat, mengetahui. Semuanya diketahui oleh Allah. Kalau Allah mau membuka, ya kebuka. Tentang guru yang sedang didakwa disangka memukul murid, tahu itu kasusnya? Kalau ibu guru tidak salah, tetap saja bertahan. Allah tahu apa yang dilakukan, apa kejadian yang sebenarnya. Tetap saja, ini ujian dari Allah. Ya, kenapa ada orang yang tidak bersalah difitnah? Misal ada orang yang tidak salah, ya ujian saja. Bukan hanya beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna niatnya, akhlaknya, kebaikannya, perjuangannya, pengorbanannya, tetap saja difitnah. Benar? Ada yang menghina, memusuhi, membuli, memerangi, berusaha melukai. Beliau orang lurus, sempurna lurusnya. Ya memang beginilah hidup. Jadi tidak usah aneh. Kalau kita berusaha jadi orang baik, tetap banyak cobaan. Ada yang melakukan ini itu kepada kita, ya jalani saja. Sebagai ujian pengangkat derajat, penggugur dosa. Tidak usah berkeluh kesah kalau menghadapi. Kenapa ya ujian hidup saya berat sekali? Mau anaknya yang SMA ujiannya pelajaran TK? Tidak ada yang berat dalam hidup ini. Berat itu kalau jauh dari Allah. Semua ujian hidup kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Apakah syariat, perintah Allah, juga ujian hidup ini. Allah tahu keadaan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Makanya kalau ada sesuatu yang belum terjadi, ingat surat At-Taubah ayat 51 tadi ya. Mau beli sesuatu tenang saja, yang mau kita beli juga milik Allah. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik jangan. Baru aja pembelinya, Bapak telat semenit, ya sudah, nggak apa-apa, bukan telat, emang bukan rezeki kita. Tenang saja, tidak harus kok keinginan duniawi kita ini terjadi sesuai keinginan, belum tentu. Maaf, beberapa waktu terakhir ini banyak calon kepala daerah yang silaturahim ke sini. Ya, permintaan tidak usah diekspos jadi dagangan sayanya ya. Jangan-jangan seperti yang mendukung, jangan. Karena saya ke tiap calon juga doanya sama. Semoga kalau baik sing jadi, kalau nggak baik jangan, gitu. Karena berapa banyak yang jadi kemudian jadi juga di borgol, ya. Ya kan? Tidak tahu tuh kuat atau tidak memikul jabatan tersebut. Wah, kalau doa gitu mendingan nggak datang. Alhamdulillah, lebih ringan beban saya. Udahlah, kalau dunia mah nggak usah ngotot. Belum tentu yang kita inginkan adalah baik menurut Allah. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Masya Allah. Terima kasih. Baik, segera kita akhiri, sahabat sekalian. Bagaimana, lebih nyaman tidak hatinya? Tenang aja lah. Ada Allah yang Maha tahu segalanya. Fokus ingin disukai Allah ya. Baik, kita baca Fatihah dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil kita bersedekah ya. Fadhal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar ya Rabb dan maha mengetahui segalanya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguh kami benar berharap ridho-Mu dan surga-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang layak Engkau ridhoi, layak Engkau masukkan ke surga-Mu. Wahai yang maha menyaksikan setiap maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni dosa hamba-Mu. Ampuni ya Allah sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Duhai Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Engkau pasti tahu. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan berikan kami kesanggupan untuk menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Jangan biarkan kami mudah tergoda nafsu ya Allah. Ya Rabb, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Engkau menyaksikan semuanya. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kedurhakaan kami ya Allah. Kau tahu berapa banyak luka di hati orang tua. Ampuni semua perilaku buruk kami kepada ibu bapa ya Allah. Jadikan kami anak soleh yang tahu balas budi. Jadikan umur yang tersisa ini jadi jalan kebahagiaan bagi orang tua.
di dunia ini, di alam barzah, di akhirat kelak. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Doa yang Maha mendengar. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua kami. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang sudah jadi jalan kami mengenalmu. Yang menjadi jalan kami mengenal jalanmu, ya Allah. Muliakan keluarganya, keturunannya. Ya Allah, jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalir pula pahala bagi guru-guru kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni siapapun yang pernah mendekati zina, siapapun yang pernah tergelincir, yang matanya kotor, ya Allah, yang pikirannya kotor, yang mulutnya kotor. Ampuni siapapun yang tubuhnya kotor, ya Allah. Bersihkan kami sebersih-bersihnya, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman dan amal kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Titipkan anak-anak yang soleh-soleha, yang benar-benar ahli ibadah, ahlul akhlakul karimah. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka, ya Allah. Kami pasti menikmati, kami pasti di alam barzah. Jangan biarkan satupun su'ul khotimah, melainkan karuniakan kami husnul khotimah. Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab, ya Rabb. Masukkan kami ke surga tanpa azab, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, kuatkan, sempurnakan iman kami, luruskan dan benarkan keyakinan kami, khusyukkan hati kami, ya Allah, dalam ibadah, dalam ingat padamu. Ya Allah, jadikan lisan ini lisan yang selalu basah menyebut namamu. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Yang sedang sakit sembuhkan, ya Syafi. Yang mendapatkan jodoh berikan pendamping terbaik, ya Allah. Yang menginginkan pekerjaan barokah berikan pekerjaan yang halal barokah. Ijabah doa-doa yang dipanjatkan, ya Arhamar Rahimin. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Undang ke Baitullah, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Mudahkan dan tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi dimanapun, ya Allah. Khususan saudara kami di Palestina, di Uighur, di Myanmar. Engkaulah yang menyaksikannya, ya Allah. Ya Rabb, hanya Engkau satu-satunya penolong. Tiada selain Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jadikan bangsa ini dipimpin oleh para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang ibadahnya benar, yang akidahnya lurus. Jangan biarkan kami tergadai kepada siapapun yang lupa padamu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Rabb. Sempurnakan haji umrohnya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Terima kasih hadirin, sudah larut malam. Allah Maha Baik. Teruslah berzikir sebanyak-banyaknya. Kurangi
hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Fokuskan kepada Allah dalam hal apapun, insya Allah Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.